Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDITL Mukmin TV, apa kabar semuanya? Sehat ya? Hari ini SDITL Mukmin kembali menggelar sesuatu yang keren, yaitu SDITL Mukmin Kelapa Gading ya menggelar acara, yaitu di restoran Warung 16 ya, di seputaran kawasan Pegangsaan 2 atau sekitaran Taman Maramba Kelapa Gading. Baik, untuk itu Chandra nanti akan informasikan kepada Anda semuanya tentang seputaran kegiatan buka bersama yang dilakukan oleh Yayasan Al Mumin dan juga SDIT Al Mumin Kelapa Gading. Seperti apa ceritanya, seperti apa suasananya, kita lihat dulu ya, silakan. Karena tujuan kita kan hanya satu ya, ini untuk SDIT ini. Kita ingin SDIT ini lebih maju lagi kan, ya. Disinilah tempat kita bekerja, tempat kita ini mengabdi. Jadi saya harap ya ini momen yang sangat baik ya dalam bulan Ramadan lagi ini ya. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan artinya kebersamaan kita. Nah, saya pikir untuk mencapai satu tujuan itu kalau kita tidak bersama-sama, suatu hal yang sulit ya. Kita bersama-sama saja kita sulit untuk mencapainya, gitu. Apalagi kalau kita berjalan masing-masing gitu ya. Saya harap ya kebetulan saya juga kan baru nih di dalam SDIT ini ya. Kita mau diberi waktu saya untuk ya mempelajari dan belum nantinya kita bersama-sama nanti menentukan langkah-langkah selanjutnya. Karena saya pikir dunia pendidikan ini bukan dunia yang pendek ya, ini bisa sepanjang masa, bisa seumur hidup dan kita ya ini. Jadi memang harus kita pikirkan dengan benar supaya ini terus berlangsung gitu ya, dan terus ada pikir ya, apalagi ya ini terus terang saja dalam masa pandemi ini ya, saya sendiri masih kesulitan ya melihat kondisi sebenarnya SDIT sebenarnya kita, karena dengan tidak ada yang tetap muka ini kan tidak terlihat sebenarnya kegiatannya bagaimana gitu di ini kan, dengan online seperti ini kita sudah. Jadi kadang-kadang untuk melihatnya secara keseluruhan itu yang agak sulit bagi saya. Ya mudah-mudahan nanti di semester depan ya, apalagi kalau kita sudah bisa tatap muka ya, kita akan sering bertemu gitu ya. Ya terus terang saya sendiri belum pada hafal nih guru-guru ini. Mungkin kalau kita acara tatap muka sering ketemu di sekolah gitu ya, setiap hari gitu ya. Karena nggak mungkin menghafalkan, apalagi pakai masker seperti ini memang ya paling apa aja ya saya yang ini ya, mungkin udah ketemu juga gitu ya. Ya nanti berjalan waktu lah ya, nanti yang kita bisa tahu. Karena tolonglah ya, dalam bulan puasa ini, apalagi bulan puasa ini ya, mungkin agak ini juga kita kegiatan kita agak ya kurang ya, ada tidak
biasanya ya, kita banyak sudah dalam ibadah ya, gitu ya. Nanti setelah bulan puasa ya coba nanti kita bicarakan lagi apa macam. Saya mohon ya itu aja. Artinya yang sudah ada atau jalan sekarang ya tolong dipertahankan. Ya, karena itu kalau ada dampaknya itu kan kita sendiri nantinya. Kalau sekolahnya maju ya. Mohon itu aja. Ya. Sementara ini ya alhamdulillah hari ini saya lihat hadir semua ya gitu ya. Ada beberapa yang lain ada yang lagi jalan ya alhamdulillah saya lihat hadir semua. Tolong suasana ini kita pertahankan lah ya nanti mungkin saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة فيقول الصيام يا ربي منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه وقال القرآن يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami cintai dan hormati Ra'isul Muassasah, ketua yayasan kami, walaupun mungkin baru pertama kali saya lihat dan mungkin Bapak juga baru lihat saya. Alhamdulillah. Gak pernah lihat di YouTube ya, soalnya gak pernah subscribe, like, and share. Nama YouTube saya itu Nasruddin Al-Hikam Official ya. Bagi teman-teman yang di luar sana, tolong di-subscribe. Baik, alhamdulillah. Yang saya hormati pula Ketua Kepala Sekolah kita, Bapak Imam Wahyudi, dan beserta para asatidz, guru-guru kami yang satu persatu kami tidak bisa menyebutkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, murah rezeki, halal dan berkah, sehat iman, kuat Islam, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini, di tempat ini kita dilatih untuk yakin terhadap kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada yang memperjalankan kita, tidak ada yang mendudukkan kita di tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena hanyalah Allah memiliki kekuatan dan daya, dan sedangkan kita tidak mempunyai apa-apa dan kita bukan apa-apa. Kemudian di bulan suci Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang muttaqin, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Satu hal yang penting di bulan suci Ramadan yang perlu kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita, ya. Mentarbiyah kita tentang keimanan kita. Keimanan kita tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin fi wujudihi illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah SAW dulu ketika pertama kali menerima wahyu, Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah Rasulullah untuk keyakinannya tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya secara umum.
Apa itu makhluk? Ma siwallah. Yang disebut dengan makhluk adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat la ilaha illallah yang saya sebutkan tadi ini ada nafi isbat, namanya nafi isbat. Nafi artinya kita hilangkan, sedangkan isbat artinya kita tetapkan. Kita hilangkan kebesaran-kebesaran makhluk, kemudian kita masukkan kebesaran-kebesaran Allah dalam hati kita. Kita keluarkan kecintaan kita terhadap makhluk di dalam hati kita, kemudian kita masukkan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati kita. Bahwa Allah adalah segala-galanya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Contohnya misalkan makanan seperti nasi yang kita lagi makan ini, insya Allah sebentar lagi ya, insya Allah sebentar lagi makan sebentar lagi, tenang aja, lagi makan sebentar lagi, bahasanya sebentar lagi ya, terserah lah. Insya Allah ya, kita akan sebentar lagi kita akan menikmati hidangan yang telah dihidangkan. Tapi ingat, kita harus nafi isbat. Apa itu nafi isbat? Lihat, nasi ini sifatnya mengenyangkan, ya. Sapi, nasi ini mengenyangkan, tetapi nasi ini tidak bisa mengenyangkan tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasi mengenyangkan atas izin Allah, dan Allah pun tidak pernah minta izin berhajat sama nasi untuk mengenyangkan sesuatu. Dengan nasi, tanpa nasi bisa kita kenyang. Nah, seperti itu. Contohnya, tempo hari saya tidak sahur, Pak Dir. Saya tidak sahur sampai subuh, masya Allah. Tapi kita enak isbat. Yang mengenyangkan itu bukan nasi. Yang menghilangkan rasa haus itu bukan es, bukan teh manis, tetapi semuanya itu atas dasar campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya makan nasi sahur lagi. Masya Allah. Begitu juga halnya dengan ketika di dunia pendidikan. Nah, di dunia pendidikan juga harus kita terapkan nafi isbat, bahwasanya yang membuat anak itu pintar bukan kita, tetapi yang membuat anak itu pintar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya wasilah. Bagaimanapun pintarnya kita bikin RPP, silabus gitu, kalau anaknya tetap misalkan Allahu Akbar, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dialah Allah yang Maha Pengasih, dialah Allah yang mengajarkan Al-Quran. Apapun bentuknya, kita hanya bisa berencana. Yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Apapun yang kita kehendaki itu atas perintah, atas dasar campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melakukan sesuatu apa yang kita laksanakan. Hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan, mari kita terapkan iman kita terbiak iman kita lagi, sehingga kita bentuk iman kita bentuk jiwa kita, sehingga menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa, sehingga menjadi hamba Allah yang muttaqin, sehingga nanti di luar bulan suci Ramadan, kita keluar dari Ramadan ini tumbuh jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang kuat, badan-badan yang kuat. Nah, sehingga alhamdulillah kita meraih namanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur saja, alhamdulillah, tadi pertama kali saya ketemu dengan ketua yayasan, sebenarnya saya tuh minder. Mindernya bagaimana? Oh, orang dari Cikarang, dia tinggal di sini. Di sana ketawa-tawa, yang diketawain itu saya nggak tahu. Antara warna kulit saya tuh bagaimana? Tapi hadirin, kata beliau sama, maksudnya kulitnya dengan baju saya. Kalau kulit mah, Allahu Akbar ya. Kulit mau hitam, mau putih kan, mau coklat, mau warna teh juga. Yang penting iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan takwa kita yang paling penting.
Kenapa Bu? Nah itu lagi. Yang penting alhamdulillah belum laku 2 kali. Nambah Bu. Promosi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya hadirin, kuatkan iman kita, kemudian kita perbanyak lagi amal ibadah kita. Ketika kita banyak amal kita di bulan suci Ramadan, nanti akan terbentuk efek-efek dari bulan suci Ramadan itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan satu hal lagi ya, jangan lupa share, like, and comment, and subscribe di channel saya. Subscribe ya di channel Nasruddin Al-Hikam Official ya. Kita mau saingan sama Pak Nasrul ini, Pak Chandra. Terima kasih atas semuanya. Dan begitu ya, Pak Tua, Pak Sekolah, Pak Kepala, dan semuanya. Saya pamit dulu dari dunia YouTube, dunia ceramah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Ketahuilah la ilaha illallah. Insya Allah dengan kita paham, kita tahu, kita mengerti maknanya dan kita mengamalkannya, insya Allah itulah yang akan menyelamatkan kita semua. Bahkan barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah sebelum ajal menjemput, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Al-Mukmin TV hari ini Chandra berada di di depan salah satu pengurus yayasan Al-Mukmin Kelapa Gading. Langsung kita wawancara saja deh beliau. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Chandra mau tanya nih Bunda. Kalau mungkin ada juga yang pengen tahu nih Bunda, ini Bunda aslinya dari mana nih? Dari Pulau Bangka. Pulau Bangka ya? Babel. Wah, Subhanallah ya. Jangan-jangan di SDIT Al-Mukmin ini ada juga yang sekampung sama Bunda, ya kan? Jadi nanti lebih dekat lagi ya buat para orang tua murid yang mungkin sekampung dengan Bunda Ita. Silahkan nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke Bunda, kita kembali ke wawancara kita ya. Baik Bunda, hari ini kan kita ada acara yaitu buka bersama antara pengurus yayasan ya, sebagian pengurus yayasan ya, terutama di bidang pendidikan ya Bunda ya. Dan juga ada tadi ketua yayasan juga ya. Juga ada beberapa pengurus yayasan yang lain. Buka bersama guru SDIT Al-Mukmin Kelapa Gading. Nah, ini Bunda biasanya acara seperti ini diadakan setiap tahun atau bagaimana nih Bunda? Diadakan setiap tahun ya, biasanya kita untuk mempererat tali silaturahmi antara guru dengan pengurus yayasan. Oh gitu, berarti Kita tujuan. setiap tahun mengadakan buka bersama. Nah, ini biasanya untuk alokasinya biasanya pindah-pindah atau gimana nih Bunda? Ya, bisa pindah-pindah, bisa di sekolah juga. Kadang di tempat mana gitu, sahabat juga pernah. Oh gitu. Jalan terus. Ya, dan kemudian nih Bunda, tadi kan sempat kita ya tetap mematuhi protokol kesehatan tadi ya. Pakai masker betul. Baik Bunda. Kemudian Bunda, tadi kan ada sambutan dari ketua yayasan ya. Betul. Nah, beliau kalau tidak salah yang saya simpulkan, beliau ingin ada kekompakan lah di antara kita ya. Betul, untuk kemajuan kita ke depan. Supaya sekolah kita kelihatan super kompak di mata orang tua murid, kita lebih eksis lagi. Oh gitu. Supaya kompak lagi lah. Ya, berarti Bunda juga mendukung ya adanya kekompakan antara para guru dan juga ada komunikasi yang baik ya ke depannya Bunda ya. Selalu Bunda ya. Mau tanya lagi nih Bunda. Bunda dari yayasan sendiri ada program apa nih Bunda?
dalam waktu dekat nih Bunda? Dalam waktu dekat ini karena masa pandemi ya, kita belum bisa menjanjikan untuk buat kegiatan apa-apa ya. Karena juga dari dinas juga belum boleh mengadakan acara yang rame-rame dengan anak-anak. Kita tahu nanti kalau suka mau dari ajaran baru tatap muka, mungkin kita pikirkan lagi untuk kegiatan selanjutnya. Iya Bunda. Kemudian Bunda, ini kan sebentar lagi ya kemungkinan dari dinas itu mungkin udah akan diadakan yang namanya tatap muka nih Bunda ya. Nah Bunda, kalau dari pihak yayasan sendiri apakah sudah siap untuk mengikuti aturan-aturan yang ada, barangkali mempersiapkan sarana dan prasarana untuk hal tersebut Bunda? Harus siap, insya Allah harus siap. Oh gitu ya. Jadi misalkan nih nanti ketika tatap muka harus ada setiap kelas hand sanitizer segala macam dan atau mungkin facial dan sebagainya ya. Soalnya nanti siap disiapkan ya. Masuk wastafel di atas depan kelas masih 4 kelas. Jadi kelas berapa kelas yang di atas dan kita masuk setiap depan kelas ada wastafel. Jarang bisa. Oh gitu semuanya ya. Jadi ada rencana ya setiap kelas ada wastafel ada agar anak-anak cuci tangan selalu ya Bunda ya. Ya nah kemarin ini Bunda dari Bunda Insop juga mengatakan ini Bunda, maksudnya ada beberapa syarat nih untuk tatap muka ya, diantaranya sekolah wajib menyediakan satu ruang isolasi Bunda ya. Jadi harus ada satu ruang isolasi, kalau misalkan ada yang terpapar dan nanti masuk ke situ baru koordinasi dengan puskesmas. Nah nanti Bunda dari yayasan sendiri kedepannya akan ada komunikasi dengan puskesmas nggak Bunda? Kalau memang itu harus, nanti kita akan bikin ruangan isolasinya dan mungkin kita akan bikin puskesmas syarat-syaratnya apa akan kita penuhi. Iya baik Bunda. Ya kemarin banyak paparan sih dari Bunda Insop ya. Kita ngikut ada beberapa aturan yang ada baik. dari dinas. Ya siap Bunda. Bunda harapan Bunda apa nih Bunda untuk kedepannya di SD Telkom Mukmin ini khususnya? Harapannya supaya SD kita tambah maju, anak-anak kita hafalan tahfiznya semakin bertambah, semakin banyak dan muridnya sarankan supaya lebih banyak muridnya kita ya. Agar sekolah kita tangguh dan maju lah. Baik Bunda. Ini kan mungkin ada orang tua murid yang bertanya-tanya juga nih Bunda. Maksudnya nih di luar sana ya, barangkali ada yang mau bertanya nih, ada yang masih bingung maksudnya. Kalau mau masuk SD Telkom Mukmin bayarnya berapa nih Bunda? Apa nggak Bunda? Oh, kalau sebelum masa pandemi, iya. bayarannya itu kita kan 18. Sekitar 18 jutaan lah ya. 18 juta 750. Oh gitu. Setelah masa pandemi kalau kemarin kita diskon 3 juta, 15 juta 750. Tapi ini kan masa pandemi semakin berpanjang. Jadi kita diskon lagi. Misalnya 11 juta. 11 jutaan ya untuk bulan April Bunda. Bulan April ya. Bulan Mei nanti naik lagi jadi 12 juta. Oh gitu. Nah ini untuk para orang tua murid yang ingin mendaftarkan berarti segera aja ya Bunda ya? Segera. Karena ini masih 11 ya Bunda ya? Kalau ini udah masuk April tuh udah selesai nih 11 juta. Bulan depan udah naik 12 juta. Bulan 12 juta ya Bunda? Jadi per bulan naik sejuta ya? 11 juta setiap bulan 11 juta. Oh gitu. Jadi kalau mau masuk sih segera, jangan sampai nanti naik lagi. Untuk saat ini sudah diketahui belum Bunda? Berapa siswa yang sudah ada nih? Alhamdulillah siswa yang udah dapat kita saat ini dapat 19 orang. Iya. Udah dapat 1 kelas. Tinggal nunggu 1 kelas lagi ya? Mencapai mungkin sekitar 40 siswa ya? Berarti kurang 21 lagi ya? Ya. Nah berarti orang tua murid yang mau daftar kudu cepet-cepet ya Bunda ya? Takutnya udah habis nih Bunda slotnya ya Bunda ya? Kelasnya nanti nggak kebagian. Oh gitu, ya oke deh. Bangkunya nggak kebagian, kelasnya ada 2 kelas, kita menyiapkan 2 kelas. Oh gitu. Ya baik Bunda. Ya demikian tadi wawancara Chandra dengan Ibu Ita ya, salah satu pengurus Yayasan Al Mukmin bidang pendidikan. Dan terakhir doa semoga SD Telkom Mukmin kedepannya semakin jaya dan semakin bermartabat. Kemudian juga SD Telkom Mukmin ini semakin keren dan tidak ada salahnya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.